Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus,
kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya Tuhan, sungguh Kaulah segalanya. Hatiku mengasihi-Mu Tuhan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu Tuhan, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan, ini hatiku menyembah, tulus dan kagum padamu Yesus.
katakan, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan agung padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, penuh campur tanganmu dalam hidup hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu Tuhan. Hatiku mengasihimu Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Sungguh kaulah segalanya Tuhan. Sungguh kaulah segalanya. Tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Sungguh kaulah segalanya. Haleluya. 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 Oh,
hadiratmu, aku puas di hadiratmu, aku bebas di hadiratmu, ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi katakan, di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raho. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan sekali lagi katakan, di hadiratmu, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Pujilah Engkau. Kami dudukkan hati kami sepenuhnya untuk mendengarkan perkataan. Haleluya. Sama-sama katakan. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, yang di studio belum selamat pagi. Lemas selamat paginya. Selamat paginya lemas. Gak semangat.
Haleluya, bagaimana kabarnya? Baik, yang di radio ada? Hah? Ya, salam yang di radio ya. Baik, puji Tuhan. Oke, mari kita lanjutkan firman pagi ini ya. Oke. Nah, dia. Periksalah dirimu sendiri setiap saat dan berkonsentrasilah untuk makan dan minum firman Tuhan. Serahkanlah hatimu di hadapannya. Kasihilah dia dengan tulus hati dan dengan penuh pengabdian. Korbankanlah dirimu bagi Tuhan. Ya. Kalau ingin lepas katanya ya, dari kuasa kegelapan. Ya. Orang-orang seperti ini pasti akan menerima pujian dari Tuhan. Bukan pujian dari manusia ya. Bukan mencari pujian dari manusia. Semua orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengejar kebenaran tidak mungkin melepaskan diri dari pengaruh iblis. Tidak mungkin. Ya, kata demi kata simpan gitu. Seperti itulah caranya makan firman Tuhan. Jadi orang yang tidak mengejar kebenaran tidak mungkin melepaskan diri dari pengaruh iblis. Kalau konsep kepercayaan kepada Tuhan tidak berubah gitu. Kalau tetap dengan gagasan-gagasannya, aduh, itu akan dikelilingi dengan orang-orang yang punya gagasan saja. Ya. Semua orang yang tidak menjalani hidup mereka dengan kejujuran, yang berperilaku berbeda di hadapan dan di belakang orang lain, yang di luarnya menampilkan kerendah hatian, kesabaran, dan kasih, padahal esensi mereka berbahaya, licik, dan tanpa kesetiaan kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah representasi khas orang-orang yang hidup di bawah pengaruh kegelapan. Mereka adalah sejenis ular. Jadi itu jelas. Jadi bagaimana caranya kita membedakan orang atau melihat diri kita. Kan kalau kita lihat orang tentu kan kalau kita kan seperti melihat cermin kan dikatakan kemarin. Orang itu cermin gitu. Jadi begitu kita lihat seperti itu, kita kan akan melihat diri kita juga. Ya. Nah, jadi orang yang dikatakan hidupnya berbeda gitu. Dia bisa menunjukkan kerendahan hatian tapi nggak jujur gitu. Berbeda di depan dan di belakang. Gitu. Nah, itu representasi khas dari iblis. Gitu. Oke, jadi kalau dikatakan iblis di situ adalah pengaruhnya ya. Kan sama kan Tuhan kan nggak kelihatan. Gitu. Sama juga iblis itu juga kan nggak kelihatan gitu. Justru Tuhan itu dengan firman ini menampilkan atau memunculkan yang ini loh, iblis kayak gini nih, sifatnya itu kayak gini. Kalau kamu punya sifat kayak gitu, berarti iblis lah yang sedang menguasai kamu. Bahkan kamu itu merepresentasikan atau mewakili iblis langsung. Oke? Baik.
Mereka yang hanya percaya kepada Tuhan selalu demi mendapatkan keuntungan sendiri, yang merasa diri paling benar dan sombong, yang memamerkan diri dan melindungi status mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mencintai iblis dan menentang kebenaran. Begitu caranya kita melihat ya. Cara kita melihat diri kita, cara kita melihat diri orang lain. Dari apa yang dikatakan, apa yang ditampilkannya, saudara akan tahu. Bencilah itu. Oke? Ketika melihat itu saudara, ya sudah. Gitu. Jangan ikut-ikutan. Gitu. Mereka yang tidak memperhatikan beban Tuhan, yang tidak dengan sepenuh hati melayani Tuhan, yang selalu memedulikan kepentingan mereka sendiri dan kepentingan keluarga mereka, yang tidak sanggup meninggalkan segalanya untuk mengorbankan diri mereka bagi Tuhan, dan tidak pernah hidup berdasarkan firman-Nya, mereka adalah orang-orang yang hidup di luar firman-Nya. Sudah pasti kalau orang hidup di luar firman-Nya, sudah pasti hidup di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Kan hanya ada dua tempat gitu. Kalau nggak dalam kegelapan, di dalam terang gitu. Orang yang tidak bisa benar-benar hidup karena firman, maka orang itu sedang ada di luar gitu. Gak ada tempat abu-abu gitu. Hanya ada dua gitu. Mari kenali diri kita gitu ya. Dari semua ujian yang akan kita lewati dalam perjalanan hidup kita, mari kenali diri kita. Apakah kita benar-benar tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan atau dalam kuasa kegelapan? Ciri yang paling khas itu kan takut, khawatir, gitu, gelisah. Gitu. Tapi orang yang hidup di bawah pengaruh Tuhan, dia itu tenang, damai sejahtera, gitu. Ya, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kegelisahan. Gitu. Dia berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan sudah mengatur jalan hidupnya. Ya. Kalau saudara tetap tinggal dalam keadaan seperti itu, percayalah, engkaulah yang berhak untuk makan dari buah pohon kehidupan. Dan daun daripada pohon kehidupan itu menyembuhkan engkau tiap hari. Kesegaran dari Tuhan mengalir senantiasa atas hidupmu. Orang-orang seperti itu tidak dapat menerima pujian dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu adalah agar mereka dapat menikmati. Perhatikan ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu adalah agar mereka dapat menikmati kelimpahannya. Dan dengan sungguh-sungguh mengasihinya. Dengan cara ini, manusia akan hidup dalam terangnya. Lihat, tujuan kita diciptakan itu adalah supaya kita itu dapat menikmati segala kelimpahannya. Lihat ya perbedaannya kepada suasana hati kita setiap hari. Oke, selalu cek dengan cara ini gitu.
cek diri kita gitu, setiap hari. Ya, jadi setiap pagi ketika kita memandang Tuhan, kita itu dipuaskan oleh Dia dengan hidup dari Dia. Jadi makanya saudara, dia ini terus, dia ingatkan kita, ayo serius. Serius apa? Memandang Tuhan gitu. Serius memberikan hatimu kepada Tuhan, maka engkau pasti menerima kelimpahan. Jangan mencari apa yang dicari oleh dunia ini. Fokus mencari hidupnya. Ya, karena ketika kita punya hidupnya itu, hidupnya Tuhan itu berbeda, saudara. Hidupnya Tuhan itu nggak ada sesuatu yang mau dia inginkan lagi gitu. Bahkan boleh dikatakan dari sifat khasnya Tuhan menyembunyikan diri, di mana dia itu tidak menyukai orang yang datang kepada dia, manusia yang datang kepada dia yang hanya memuji dia dari mulutnya. Dia sangat tidak menyukai manusia seperti itu, dimuntahkan. Dia mencari orang-orang yang menyembahnya dengan ketulusan. Baru kemarin saudara teriak gitu, saudara. Sembahyang gitu. Tadi malam saudara ketika saya ikutin ibadah ininya ya. Jadi saya ikuti rekamannya gitu. Oh, udah. Rasanya itu sudah 180 derajat berubah, saudara. Ada pendeta dari Singapura gitu menyampaikan penglihatan gitu. Akan seperti roket katanya gitu. Wah, ini udahlah pokoknya balik lagi. Udah lupa saudara sembahyang itu. Iya kayak langsung lupa semua gitu. Udah mau kayak roket aja gitu lagi keliling dia gitu. Saya dengar sendiri ya. Bandingkan dengan yang sebelumnya gitu ya. Saya ada berapa gampangnya manusia ini tertipu ya. Betapa masih ingin mencari kemuliaan dunia ini ya. Hasilnya itu apa? Gak bisa membedakan gitu. Ya karena memang ya masih di situ ya. Langsung saya dengar, ya, ternyata memang beda ya. Itu hanya sebagai contoh ya Tuhan tunjukkan. Nanti mau didirikan itu katanya yayasan. Ya pakai nama ibu itulah. Gitu. Ya biasalah kayak buat monumen jadinya gitu ya. Yayasan untuk kanker leukemia gitu. Sudah ada yang support gitu. Sayangnya. Betapa dunia ini lebih menarik bagi manusia. Betapa tidak bisa menemukan hidupnya Tuhan. Itu yang membuat saya itu selalu gini ketika memperhatikan seperti itu begitu. Selama 15 tahun ini saudara ngikut Tuhan, kita ngikut jalan yang berbeda memang dengan dunia ini saudara. Berbeda saudara. Itu yang membuat saya mengikut Engkau Tuhan. Benar-benar tidak kelihatan seperti Engkau Tuhan. Menyembunyikan diri, tidak mencari pujian.
Hanya sedikit, hanya orang yang bijaksana yang mengejar itu, saudara. Mengejar kebenaran. Setiap kata-kata dari firman Tuhan ini, saudara, itu benar-benar memang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Melepaskan diri dari kuasa kegelapan itu, saudara, bukanlah kalau dulu kan, apa yang membuat kamu miskin, apa yang membuat kamu gagal, karena ada kuasa kegelapan. Bukan seperti itu. Kuasa kegelapan itu membuat seseorang tidak bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Itu sudah. Tidak bisa dengan tekun. Padahal saudara sampai teriak bayangnya untuk menyebutkan sembahyang itu, saudara. Aduh, Tuhan. Di usia segini masih mau mengejar, karena memang tertipu, saudara. Sekarang ini, semua orang yang tidak dapat mengasihi Tuhan, tidak memperhatikan bebannya, tidak sanggup mempersembahkan hati mereka sepenuhnya kepadanya, tidak mampu memiliki hati Tuhan sebagai milik mereka, tidak dapat memikul beban Tuhan sebagai beban mereka, terang Tuhan tidak menyinari orang-orang seperti itu. Dan oleh karenanya mereka semua hidup di bawah pengaruh kegelapan. Jadi kalau seseorang tidak dapat mempersembahkan hatinya kepada Tuhan, ini firman Tuhan yang bilang, saudara. Dari firman ini, saudara, setiap orang dihakimi. Ya, setiap orang kita diterangi dengan mengatakan seperti tadi, enggak ada lagi unsur menghakimi dari manusia seperti kita, gitu. Ya. Kita tidak menghakimi, tapi firman inilah yang menghakimi kita, yang menghakimi semua manusia. Dari firman inilah kita bisa belajar, gitu. Kita mendapatkan hikmat, gitu. Dari firman ini, saudara, kita menjadi sabar, ngikutin Tuhan perlahan demi perlahan. Tidak mengejar keberhasilan dunia, tidak mengejar nama, supaya dikenal orang. Enggak, kita sudah meninggalkan itu karena kita mendengarkan, makan firman Tuhan ini setiap hari, saudara. Maka dia mencerahkan kita, gitu. Maka di dalam diri kita itu ada satu ketenangan. Tempat ini tidak diketahui oleh orang-orang yang masih ada di bawah pengaruh kegelapan. Orang yang masih belum lepas dari dirinya. Orang yang masih punya visi pribadi, gitu. Mereka tidak akan dicerahkan oleh Tuhan. Mereka akan terus terperosok di sana. Mereka berada di jalan yang sama sekali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan tidak ada sedikit pun kebenaran dalam apapun yang mereka lakukan. Jadi itu ya. Jadi mereka, ini perhatikan ya, kata demi katanya gitu, supaya kita bisa kenali setiap keputusan yang kita ambil, gitu. Apakah kita itu dipengaruhi oleh Tuhan
atau bukan gitu. Sekarang ini semua orang yang tidak dapat mengasihi Tuhan, tidak memperhatikan bebannya, tidak sanggup mempersembahkan hati mereka sepenuhnya kepadanya, tidak mampu memiliki hati Tuhan sebagai milik mereka, tidak dapat memikul beban Tuhan sebagai beban mereka, terang Tuhan tidak akan menyinari orang-orang seperti itu. Dan oleh karenanya mereka semua hidup di bawah pengaruh kegelapan. Mereka berada di jalan yang sama sekali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui apakah kita hidup di jalur kehendak Tuhan? Adalah apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Apakah kita sudah lepaskan semua keinginan dan hasrat hati kita? Sampai kapan kamu terus begini? Tujuannya dia mengatakan itu, saudara. Sudah, ngapain kamu pikirin itu? Sampai kapan kamu bisa melepaskan dirimu dari segala kebutuhanmu? Ya. Sampai kapan kamu terus hidup dalam gagasan? Itulah arti perkataan itu, saudara. Jadi, kalau saya boleh artikan sendiri kepada diri saya, kalau saya masih memperhatikan kebutuhan saya, kebutuhan anak-anak saya, kebutuhan keluarga saya, kalau tujuan saya, wah, kalau sudah lepas itu rasanya enak. Kalau tujuan saya hanya itu, gitu, sehingga dipenuhi dengan segala keinginan, itu apa ya? Menurut pengalaman saya, itu membuat Tuhan muak. Gitu. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi ketika kita menyebut itu di hadapan Tuhan, bahkan ketika kita mikirkan itu aja, saudara, Tuhan langsung, sampai kapan kamu terus begini? Butuh berapa lama waktumu untuk mengenal aku, untuk percaya kepada pemeliharaanku? Bukankah aku mengasihi semua orang? Bukankah itu sesuatu yang lumrah? Aku pencipta. Aku memberikan hujan. Aku memberikan kepada semua orang jahat dan kepada orang baik gitu. Aku memberikan mereka makan. Aku memberikan mereka makanan. Tetapi orang-orang yang ingin kusempurnakan, mereka harus melepaskan diri mereka dari segala kebutuhan mereka. Kayak dikatakan, sampai kapan kamu terus begini? Itu yang membuat kita tekun, saudara. Itu yang membuat kita terus ketika dikatakan perbaiki sujudmu gitu. Sudah, itu sudah jadi sikap hati kita setiap hari gitu. Gak akan melupakannya, akan bisa dengan tenang gitu memandang Tuhan. Padahal sudah jelas-jelas kan diingatkan, kamu sudah kehilangan penyembahanmu. Baru berapa hari ditinggalkan gitu. Sudah lupa pesannya. Harusnya saudara, kalau itu benar-benar masuk ke dalam hati, dia nggak akan memikirkan hal yang lain. Karena semua yang dikatakan itu pasti akan menarik pujian bagi dirinya sendiri. Kalau dikatakan mendirikan yayasan pakai nama itu, enggak, itu bukan penghargaan dari Tuhan. Bukan. Kan begitu gitu.
Tuhan itu rendah hati gitu. Dia tidak membuat dirinya itu memaksa orang untuk memuji dia, tidak. Dengan jalan di mana dia itu mencari orang-orang yang rendah hati. Ya, dia melihat hati kita setiap hari. Saudara. Ketika saya bicara ini, sudah setiap kali bicara itu, dia tahu apakah saya itu terus konsentrasi kepada dia atau tidak. Dia tahu. Ketika kita baca firman ini, saudara, setiap perkataan itu, saudara, menjadi masuk ke dalam hati kita. Masuk gitu ya. Bagaimana kita makan firman itu, dia tahu. Bagaimana kita menikmatinya. Dari apa yang saya katakan berikutnya. Dari situlah dia akan tahu. Ya. Orang ini tidak bohong. Orang ini mau belajar menghidupi apa yang dia makan. Iya, harus seperti itu hati kita setiap hari di hadapan Tuhan. Kita diterangi oleh firman Tuhan. Itu butuh ketekunan, saudara. Makanya sering saya katakan kepada saudara, sampai kapan kamu terus begini? Itu rasanya, saudara, suara itu menggema terus gitu. Dan itu benar-benar bisa memelihara kita. Sehingga kita bisa lanjut hidup terus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yohanes, bisa itu juga dikatakan kepada kita. Kalau aku mau kalian hidup, itu urusanku. Kalau aku mau nyaman tinggal di sini dan bersama dengan kamu, itu urusanku. Urusanmu, ikutlah aku dengan setia. Iya, saudara. Gak ada yang lebih aman dari situ ya. Percayalah kepada Tuhan. Hiduplah setiap hari di hadapannya. Hiduplah dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam penjagaan Tuhan. Tenangkanlah hatimu. Dia gak mau engkau susah. Dia gak mau engkau menderita. Dia mau engkau menikmati hidupnya yang berlimpah-limpah. Dia gak mau engkau hidup dalam ketakutan. Dia mau engkau hidup dalam ketenangan, dalam damai sejahtera. Dia mau tinggal dalam engkau. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita mesti melihat buktinya di dalam diri kita, saudara. Yang paling pertama, apakah Tuhan tinggal di dalam diri kita? Adalah apakah kita tenang? Apakah kita itu penuh dengan ketenangan? Dari situ kita melihat. Dari situ saudara bisa melihat. Bisa merasakan. Kita akan menjalani ya. Di mana anak-anak kita akan besar gitu ya. Di mana mereka akan meninggalkan kita mungkin suatu saat. Di mana mungkin kita akan menghadapi kesendirian. Kita butuh Tuhan. Di mana yang kita butuhkan hanya Tuhan. Nggak ada yang lain. Sesudah seseorang mencapai satu keberhasilan, apakah dia bahagia? Tidak. Setelah penopang dia meninggalkan dia, segala sesuatu tadinya ini ada yang memperhatikan dia. Setelah itu meninggalkan dia. Apakah dia bisa
Apakah yang diinginkan dia lagi? Kalau benar Tuhan itu nyata, apapun yang dihadapi oleh seseorang, dia akan tetap kuat. Kenapa? Ada Tuhan yang lebih baik daripada pendampingnya itu. Ya. Kalau dia mengizinkan Tuhan yang lebih baik daripada pendampingnya itu masuk ke dalam dirinya, tinggal dalam dirinya, maka dia akan bebas dari segala pengaruh kegelapan. Saudara, mari ingat setiap perkataan ini, saudara. Mari simpan dalam hati. Karena engkau akan menjalani kehidupan seperti yang kita ceritakan. Ya. Kita akan menjalani masa-masa di mana kita harus membuktikan lewat pengalaman kita apakah kita benar punya Tuhan atau tidak. Ingat sebuah perkataan ini, saudara. Ini firman Tuhan. Bahkan dia itu mengucapkan sendiri kepada kita. Ya, walaupun saya yang bacakan kepada saudara. Tapi karena ada orang yang menghidupinya, ya pastilah gak sempurna. Tapi Tuhan tahu hati kita kan? Tuhan tahu hati saya kan? Mungkinkah saya berani mengatakan sesuatu kalau saya tidak bertekad dalam diri saya untuk melakukannya terlebih dahulu? Nggak mungkin. 15 tahun, saudara, kita bersama-sama. 15 tahun kita meninggalkan kenyamanan. Kalau istri saya bilang kemarin ketika masuk ke tempat itu rasanya kecil sekali. Saya sama sekali gitu. Saya masuk gitu. Saya membayangkan Tuhan sendiri yang masuk. Tapi mereka tidak kenal. Ya, yang mereka lihat adalah Parlin yang dulu. Apa yang mereka nilai? Enggak, saya enggak peduli sama sekali. Seperti itulah saudara harusnya orang-orang yang sudah kehilangan dirinya. Ya. Dalam hati saya, Tuhan datang, tapi orang tidak menyadari. Betapa rapuhnya. Betapa di usia sekian masih belum bisa meninggalkan diri sendiri. Bagi saya saudara itu satu kemalangan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau orang masih mencintai dirinya. Kalau orang tidak bisa lepas daripada kerumunan orang-orang yang menyanjung dia. Itu satu kemalangan yang luar biasa dalam hidup ini. Karena mereka sedang tidak mengikuti Tuhan yang sebenarnya. Kalau firman Tuhan tadi katakan, orang itu sedang menyembah iblis. Iya, firman Tuhan yang bilang. Walaupun dari mulutnya dia katakan menyembah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan kemudian? Ketahuanlah. Apa sebetulnya yang dia kerja? Berarti belum berhenti mengejar nama baik kita. Masih bangga dengan banyaknya karangan bunga penuh. Enggak, saudara. Tuhan itu saja rendah hati. Tuhan itu saja, saudara, kematiannya itu. Bahkan dia bilang,
kematiannya tidak mau ditangisi. Jangan kamu menangisi aku, tangisilah dirimu. Kematiannya sebagai sebuah kekutuk itu rasanya. Saya ketika mayat Tuhan itu diturunkan, kalau saudara nonton bilangnya gitu ya. Itu secara sembunyi-sembunyi. Bahkan muridnya tidak mendampingi ketika mayat Tuhan. Kalau kita kan sudah mati kan mayat ya. Ketika diturunkan itu sudah dari salib itu. Diturunkan secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika dia sudah bangkit gitu, dia hanya menampakkan diri kepada murid-murid. Dan dia tidak, lihat aku sudah bangkit. Dia mendatangi murid-murid. Bicara kepada mereka dari hati ke hati. Setelah itu saudara, dia menghilang kembali. Dia lakukan terus saudara. Mereka berada di jalan yang sama sekali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan tidak ada sedikit pun kebenaran dalam apapun yang mereka lakukan. Tidak ada sedikit pun kebenaran dari apa yang mereka lakukan. Memperhatikan beban Tuhan itu kan tidak mudah ya. Untuk mengetahui apakah kita itu akan dipuji oleh Tuhan. Itu kan sesuatu yang sangat tinggi sekali saudara. Dibutuhkan satu ketulusan hati. Ya. Melakukan dengan tekun gitu. Tanpa dilihat orang. Tidak mencari pujian gitu. Itu dibutuhkan ketekunan, saudara. Itu dibutuhkan tekad gitu. Berdoa setiap hari. Datang kepada Tuhan. Mandang Tuhan. Itu kan gak bisa dibuat-buat, saudara. Sampai kapan orang bisa bertahan berbuat? Berpura-pura. Pasti akan terbongkar. Mau gimana pun kita lihat tampilan orang mungkin yang dari kata-katanya itu bisa, waduh, sampai dengklek-dengklek gitu. Misalnya gitu kan. Enggak bisa dipungkiri. Saya lah. Bagi kita segala sesuatu terang benderang, saudara. Itu karena apa? Itu karena kita itu belajar menghidupi setiap hari. Belajar dulu di kaki Tuhan. Mereka sedang berkubang dalam lumpur bersama dengan iblis. Mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah pengaruh kegelapan. Jadi lihat, kalau seseorang kan hanya ada 2 tempat. Tinggal tingkatannya itu
di jurang maut atau di mana gitu, tempat yang paling dalam. Hanya ada dua tempat, kerajaan kegelapan atau kerajaan terang. Apabila engkau selalu dapat makan dan minum firman Tuhan serta memperhatikan kehendaknya dan melakukan firman-Nya, engkau adalah milik Tuhan. Dan engkau adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan. Bersediakah engkau meloloskan diri dari wilayah kekuasaan iblis dan hidup di dalam terang Tuhan? Jadi semua yang saya dengar setiap hari ini, apakah kau sepakat dengan firman ini? Apakah engkau mulai memasrahkan dirimu kepada Tuhan? Lihat ya setiap hari. Dari apa yang saudara akan lewati di tahun 2024. Mari kita lihat sama-sama. Tuhanlah yang menguji batin kita, saudara. Tuhan. Orang yang yakin bahwa Tuhanlah yang menguji batinnya, dia tidak akan mempedulikan apapun, siapapun, melalui siapapun orang mengujinya. Jika engkau hidup di dalam firman Tuhan, Roh Kudus akan memiliki kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Jika engkau hidup di bawah pengaruh iblis, engkau tidak akan memberikan kepada Roh Kudus kesempatan seperti itu. Jadi gak boleh hanya dengan ini, mari silakan. Enggak. Itu gak bisa kayak gitu. Terbukti nanti, benarkah kita itu menyerahkan kepada Roh Kudus? Dari ujian yang kita alami gitu. Itu setiap hari. Jadi benar-benar saudara kita itu sedang mempersiapkan minyak kita. Setiap hari. Sampai kita bisa berjalan terus, saudara. Iya, saudara. Kita kan masih berjalan bersama-sama. Orang-orang masih hidup, masih beraktivitas, masih ini, masih punya pelayanan, masih ya bangun gereja, segala macam. Tapi waktu akan membuktikan apakah seseorang itu benar-benar dikenan Tuhan, memuaskan Tuhan, akan kelihatan. Ya. Masing-masing kita ini akan melihat diri kita sendiri. Segala sesuatu akan kelihatan di depan mata kita. Saudara, mau bagaimanapun orang itu sembunyikan dari kita, akan disingkapkan oleh Tuhan. Dan setiap hari, saudara, kalau saudara mengikuti, engkau akan dilepaskan dari genggaman dunia ini, atau dari genggamanmu akan dunia ini. Engkau akan dilepaskan. Orang-orang tidak bisa menjamah. Orang-orang tidak bisa menggodamu. Ya. Itu upah kita, saudara. Kita itu kayak, saudara itu kayak sembunyi gitu. Saudara kayak ini, kayak Tuhan yang tidak kelihatan itu gitu. Tapi dia nyata. Saat orang akan berkata, ini bukan Parlin yang aku kenal.
Ya, suatu saat orang akan berkata seperti itu kepada saudara. Karena nanti yang akan mereka lihat adalah Tuhan yang menampakkan diri. Itu saudara. Ya, lihat ya. Ya, kita akan menjalani hidup di mana saudara kita tidak bisa lagi berpura-pura. Tidak bisa. Kita didesak untuk duduk di kaki Tuhan. Iya. Dengarkan nasihat-nasihat Tuhan setiap hari. Dia nyata. Kalau di usia sekarang ini saudara ya, bagi saya, usia saya 49 tahun ini gitu. Bagi saya gini, bisa menemukan Tuhan setiap hari. Bisa mulai melihat kerendahan hatinya gitu ya. Bagaimana dia tersembunyi. Bagaimana dia itu misalnya ketika mau bicara kepada kita. Kan dia pakai mulut ini. Mulut saya ini misalnya. Pakai itu untuk berbicara. Itu benar-benar cara dia itu ini. Menampilkan diri itu. Itu benar-benar saudara. Hanya ketika ada orang yang benar-benar berkata jujur. Dia tunggu kejujuran. Dia tunggu kejujuran Tuhan. Itu benar-benar menampilkan diri di dalam kita. Dia tunggu dengan sabar. Dia tunggu sampai benar-benar kita telah melupakan diri kita. Dia tunggu benar-benar sampai kita menyadari bahwa ternyata kita bukan berasal dari dunia ini. Ya. Kalau kita berasal dari dunia ini, kita akan mencari pujian dari orang-orang dunia ini. Tapi kalau kita dari atas, kita mencari pujian dari pribadi yang tidak dikenal oleh orang. Pemimpin kita tidak mengenal dia. Saya boleh katakan begitu. Ya. Saya berani katakan, dia tidak mengenal Tuhan itu. Sekalipun apa yang sudah dicapai. Dia tidak tahu kalau Tuhan sedang datang menghakimi. Orang yang dihakimi itu saudara, enggak, kepalanya itu enggak tegak saudara. Itu saudara, kalau orang yang telah berjumpa dengan Tuhan yang sebenarnya itu saudara. Aduh rasanya saudara. Rasanya saudara orang itu ingin bersama dengan Tuhan setiap hari. Rasanya orang itu gak mau kehilangan momen gitu. Sekalipun orang itu bekerja, orang itu punya kesibukan, hatinya itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Ya. Sekalipun dia mengurusi rumah tangga, mengurusi anak-anak gitu. Hatinya tidak bisa lepas dari Tuhan. Apakah saudara melihat itu dalam diri saudara? Tuhan itu gak kelihatan. Bahkan tidak dilihat oleh mereka yang mengatakan diri mereka sudah pelayan besar. Tuhan menyembunyikan diri dari mereka. Jadi kalau mereka mengatakan, oh saya dikatakan fokus, itu berbeda. Itu buatan mereka sendiri. Itu imajinasi mereka sendiri. Bersediakah engkau meloloskan diri dari wilayah kekuasaan iblis?
dan hidup dalam terang Tuhan? Jika engkau hidup dalam firman Tuhan, Roh Kudus akan memiliki kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Jika engkau hidup di bawah pengaruh iblis, engkau tidak akan memberikan kepada Roh Kudus kesempatan seperti itu. Pekerjaan yang Roh Kudus lakukan dalam diri mereka, dalam diri manusia, terangnya yang menyinari manusia dan keyakinan yang dia berikan kepada manusia berlangsung hanya sesaat. Jika mereka tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan, maka pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus akan melewati mereka. Perhatikan itu, saudara. Hanya sesaat. Jadi kayak sekelebat. Kalau mereka tidak memperhatikannya dengan serius, maka orang itu akan kehilangan kesempatan. Dan Roh Kudus akan melewati mereka. Jika manusia hidup dalam firman Tuhan, Roh Kudus akan menyertai mereka dan melakukan pekerjaannya dalam diri mereka. Jika manusia tidak hidup dalam firman Tuhan, mereka hidup dalam belenggu iblis. Makanya selalu saudara tekankan berkali-kali. Cara hidup kita. Jadi berhenti mengatakan begini, berhenti mengatakan sudah percaya sama Tuhan. Tapi sudahkah aku hidup dalam firman? Apakah aku percaya kepada perkataan? Itu aja. Apakah aku tinggal dalam perkataan? Kalau dia bilang jangan takut, apakah aku sudah tidak takut? Itu artinya, saudara. Sesederhana itu. Jadilah tenang. Apakah engkau tenang? Apakah engkau masih teriak-teriak? Apakah engkau seperti Musa yang teriak-teriak? Aduh, lihat ini. Gimana lah ini, kan gak ada jalan. Begitu mentok di di lautan gitu. Gimana ini? Tuhan, gimana ini? Sampai Tuhan teriak dari atas. Kenapa kamu teriak-teriak? Berarti kan tidak tinggal dalam firman kan. Itulah maksudnya gitu. Setelah dengarkan itu barulah dia ini. Apa yang ada di tangan? Bayangkan saudara. Bagi orang yang dipilihnya, dia berlaku tegas. Makanya kita perlu mengalami yang namanya seperti ditinggalkan. Oh, Tuhan aja ditinggalkan kok. Kita siapa? Apakah perkataan Tuhan tinggal di dalam dirimu? Kalau tinggal, Roh Kudus pasti melakukan pekerjaan. Lihat itu ya setiap hari ya. Cek gitu setiap hari. Cek setiap hari. Saudara, kalau kita hidup terus seperti itu, lihat. Ini cepat sekali. Seperti yang saya katakan. Ya. Orang-orang akan dengan segera check out dari dunia ini. Ya. Jadi kan perkataan mereka yang mengatakan, aku segera menyusul. Ya, akan jadi. Jadi hanya orang yang benar-benar memperhatikan firman-Nya yang akan tinggal. Hanya orang yang benar-benar mau merendahkan hatinya, mau melepaskan haknya. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa bertahan, yang diizinkan.
untuk menjadi representatifnya. Ya, kita akan menjadi pelajaran. Kita akan menjadi satu satu tampilannya Tuhan bagi segala makhluk di sekeliling kita. Termasuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Orang akan melihat Tuhan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya melalui generasi ini. Gak bisa, saudara. Gak bisa kita pungkiri, gak bisa kita bohongi. Gak bisa. Jika manusia hidup dalam firman Tuhan, Roh Kudus akan menyertai mereka dan melakukan pekerjaannya dalam diri mereka. Jika manusia tidak hidup dalam firman Tuhan, mereka hidup dalam belenggu iblis. Jika manusia hidup dalam wataknya yang rusak, mereka tidak memiliki hadirat maupun pekerjaan Roh Kudus. Lihat ya saudara ya, kita ini sudah meningkat jauh saudara. Dari apa yang saudara dengarkan saudara. Dia itu mulai mengajari kita itu saudara. Dan mau tidak mau kita mesti mengikuti dia. Nggak ada ini lain saudara. Dia mengajari kita itu meningkat. Kalau dikatakan hadirat Tuhan. Oh, tidak sama dengan menyanyikan lagu. Tidak sama. Sekalipun mereka yang ciptakan lagu. Ya. Jika manusia hidup dalam wataknya yang rusak, mereka tidak memiliki hadirat maupun pekerjaan Roh Kudus. Ingat, watak yang rusak itu sebetulnya esensinya watak rusak itu gini. Dia itu masih mencari untuk dirinya sendiri, masih memusingkan dirinya sendiri. Itu watak yang rusak. Masih takut kehilangan nyawa. Itu watak rusak. Simpan dalam hatimu. Simpan di sini. Kalau rasanya masih takut itu, sudah datang kepada Tuhan. Perbaiki sujud. Jangan tertuduh gitu. Karena firman itu menerangi. Jangan izinkan firman itu mengintimidasi engkau. Engkau mesti bisa melihat hidup dalam firman-Nya. Hidupnya. Jadi ketika mendengarkan perkataan itu, kalau seseorang tertuduh, oh berarti itu sedang mengikuti iblis gitu. Sedang mendengarkan iblis. Tapi kalau seseorang mendengarkan Tuhan, niat baik Tuhan akan dia lihat. Ya. Dia sedang merebut kita dari iblis, saudara. Jadi kadang-kadang karena dia mengasihi kita. Kadang-kadang gitu. Tapi itu perwujudan daripada kasih. Sebetulnya dia mendidik kita itu perlahan demi perlahan. Ya. Kita mengikuti dia itu perlahan demi perlahan gitu. Hati kita yang senantiasa tenang, dia perhatikan setiap hari. Baik, sudah jam 6. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kembali kami bersamakan hati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih semua. Sampai ketemu besok pagi.